sehingga kita bisa melumpuhkan pencuri. Ya, Masya Allah. Jadi kadangkala kesalahan kita selama ini kita lafadzkan alhamdulillah, tapi kita sering bersandar kepada ikhtiar, melupakan bahwa semua itu terjadi karena pertolongan Allah. Semua itu terjadi karena kemudahan dari Allah. Ini yang perlu difahami. Ya, ini secara i'tiqadi. Kemudian, ya, jadi konsekuensi alhamdulillah secara i'tiqadi, ya, itu menuntut kita untuk sadar, menghadirkan kesadaran. Yatlubu hadratal yaqzat li khairi wa nikmati wa ma'unati wa syara'i minallahi azza wajalla. Dituntut kita untuk menghadirkan kesadaran bahwa semua kebaikan itu datang dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi dari alhamdulillah itu litakidi tauhid, untuk menguatkan tauhid. Ketika kita melafadzkan alhamdulillah, maka ini akan menguatkan tauhid kita, akan membersihkan dari diri kita, ya, segala bentuk keinginan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Ini perkara penting. Karena lafaz alhamdulillah itu litakidi tauhid, akan menguatkan tauhid. Hancur tauhid kita manakala kita itu melakukan kebaikan, melakukan amal solih, melakukan ketaatan. Ya, motivasi kita karena kita mengharapkan sanjungan. Motivasi kita karena kita mengharapkan pujian. Motivasi kita karena kita menikmati, ya, pengagungan dari manusia. Hancur tauhid kita. Tidak ada nilai ibadah kita. Manakala kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan amal solih, tetapi harapan, motivasi yang ada pada diri kita karena makhluk. Karena kita mengharapkan sanjungan, karena kita mengharapkan pujian, ya, karena kita, ya, menikmati pengagungan dari manusia. Maka ketika kita melafaz alhamdulillah, ini menuntut kita untuk faham bahwa makhluk seperti kita tidak layak untuk mendapatkan sanjungan. Kita bisa melakukan kebaikan itu karena pertolongan Allah. Kita bisa melakukan amal solih itu pun karena pertolongan Allah. Ya, kita bisa melakukan semua itu karena pertolongan Allah, karena kemudahan dari Allah. Ya, jadi kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa sedekah. Itu karena kemudahan dari Allah, karena pertolongan Allah. Ya, maka tidak layak kita itu untuk memposisikan diri kita sebagai rivalitas bagi Allah. Rival itu pesaing. Kalau kita pengen dipuji, ya berarti kita menyaingi Allah. Kalau kita ingin disanjung, berarti kita menyaingi Allah. Posisi kita menjadi rival bagi Allah, rivalitas. Ya, padahal hamba, makhluk itu tidak layak untuk menyandang sanjungan dan pujian. Karena sebaik apapun amal solih, ketaatan, ibadah yang kita lakukan, semata-mata pertolongan Allah. Yang layak untuk mendapatkan sanjungan, ya hanya Allah. Itulah lafaz alhamdulillah. Jadi konsekuensi kedua, secara i'tiqadi, lafaz alhamdulillah itu litakidi tauhid, akan menguatkan tauhid kita. Tidak ada lagi dalam hati kita keinginan untuk mendapatkan sanjungan makhluk. Tidak ada lagi tempat di hati kita untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Karena makhluk seperti kita memang tidak layak untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Segala bentuk sanjungan dan pujian itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi di sini, ya. Jadi konsekuensi alhamdulillah yang kedua itu litakidi tauhid, menguatkan tauhid. Kita, ya, semakin tidak terkesima, ya, tidak suka, akan kita membenci. Pada tingkatan yang lebih tinggi kita akan membenci pujian itu. Karena kalau orang itu memuji kita berarti kan salah, memberikan sesuatu yang salah kepada kita. Ya, maka orang-orang yang betul-betul sudah duduk di manzilah ini, di maqam alhamdulillah ini, dia tidak akan menikmati sanjungan. Dia akan membenci sanjungan. Dia tidak akan menikmati pujian. Yang ada dia akan membenci pujian dari manusia yang ditujukan pada dirinya. Kemudian
mukhtalifnya atau apa namanya kontradiksi dari pujian itu adalah cacian. Maka di sini ketika orang itu sudah betul-betul memahami alhamdulillah, dia akan menjadi pribadi yang tidak suka dipuji dan tidak sakit ketika dicaci. Karena dia sadar kalau dia direndahkan, memang jati diri manusia itu rendah. Yang maha mulia itu hanya Allah. Kalau dia itu dicaci, ya memang layak dia itu untuk mendapatkan cacian, karena yang maha mulia dan terpuji hanya Allah. Maka dia tidak akan merasa sakit ketika dia betul-betul bisa mendudukkan lafaz alhamdulillah itu, ya. Dia duduk, dia sampai di makom ini, maka dia tidak akan ya takut dengan cacian. Dia biasa saja. Ketika dipuji, dia tidak suka, dan ketika dia itu dicaci, dia tidak sakit hati. Ini litakidi tauhid. Jadi yang perlu difahami seperti itu. Dalam kondisi ketika kita melafadzkan alhamdulillah secara keyakinan, secara i'tiqadiyah, itu akan menguatkan tauhid, ya, dan akan menghadirkan kesadaran. Ini secara i'tiqadi. Dengan suaraku. Nggak boleh. Kemudian, ya, itu secara i'tiqadiyah, ya. Kemudian Ambil cas saya. Hah? Biar minum. Oke. Apa be? Pak Mawardi, speakernya harap dimatikan, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita kemarin sampai di pembahasan lanjutan, ya. Jadi ketika kita melafadzkan alhamdulillah, ada dua konsekuensi, ya, secara i'tiqadi dan secara amali. Kalau kita sudah melafadzkan alhamdulillah, maka dua konsekuensi ini harus ada pada diri kita. Pertama, i'tiqadi, yang kedua amali. Nah, kita akan kemarin di akhir kita sudah masuk pada pembahasan konsekuensi secara secara amali. Jadi ketika kita melafadzkan alhamdulillah, konsekuensi kedua yang itu harus hadir, yang harus wujud pada diri kita adalah kita dituntut untuk mewujudkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena alhamdulillah sendiri itu merupakan ungkapan syukur kepada Allah. Ketika syukur tidak dibuktikan dengan perilaku atau amal syukur, maka itu dusta. Ini yang perkara yang sangat penting di sini. Jadi ketika lisan kita memuji, ya, tetapi ya lisan kita mengungkapkan ungkapan syukur, tetapi perbuatan kita, amaliyah kita tidak menunjukkan perilaku orang yang bersyukur, maka di sini tidak ada koneksi, berarti nggak nyambung itu. Ya, inilah kedustaan itu. Lisan kita memuji, ya, lisan kita menyanjung, tetapi secara amaliyah perbuatan kita tidak menunjukkan perbuatan yang perilaku syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang perlu dipahami. Ya, ini yang perlu dipahami. Jadi lafaz alhamdulillah secara amaliah menuntut kita untuk membuktikan, ya, perilaku syukur. Kita dituntut untuk menunjukkan dan membuktikan sebagai hamba yang bersyukur dengan ungkapan itu. Cukup menjadi sebuah kedustaan manakala lisan kita itu mengucapkan alhamdulillah, tapi perilaku hidup kita, ya, tidak memaksimalkan diri untuk menjadi hamba yang bersyukur. Nah, di sini kita sampai di sini. Ya, karena banyak orang yang lisannya basah dengan alhamdulillah, tapi perilaku hidupnya sama sekali tidak menampakkan perilaku hidup orang yang bersyukur. Ya, tidak tampak perilaku
perilaku hidup orang yang bersyukur dalam kesehariannya. Nah, ini yang jadi masalah. Dan memang disebutkan dalam Al-Quran, ya, orang yang bersyukur itu jumlahnya sedikit. Ya, pada sesi kedua kemarin kita bahas, ya, dalam surat Saba itu Allah menjelaskan wa qalilum min ibadi syakur. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur itu memang jumlahnya sedikit. Wa qalilum min ibadi syakur. Jumlahnya sedikit. Hati-hati nih. Kalau yang ucapkan alhamdulillah banyak. Setiap orang sholat lisannya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Tapi ternyata orang yang lisannya basah dengan ungkapan, dengan lafaz alhamdulillah tidak menjamin bahwa dia itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu memahami ini supaya kita bisa masuk golongan yang sedikit itu. Ketika Allah menyebutkan wa qalilum min ibadi syakur, kita minta ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku dari golongan yang sedikit itu, sedikit yang bersyukur kepada Allah. Kita bisa membuktikan lafaz alhamdulillah yang kita ucapkan itu. Nah, ini yang perkara penting dan beratnya di sini. Bagaimana lafaz alhamdulillah itu kita buktikan dengan amaliyah. Bagaimana lafaz alhamdulillah itu kita buktikan dengan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini, ya. Lalu bagaimana untuk bisa menghadirkan syukur supaya kita, ya, ucapan alhamdulillah itu betul-betul bisa menghadirkan syukur? Kemarin kita sudah bahas, ya, bahwa orang itu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak menempuh jalannya. Dan jalan tunggal yang harus ditempuh oleh orang yang dia ingin mewujudkan syukur kepada Allah, jalannya adalah qanaah. Jalannya adalah qanaah. Siapapun tidak akan sampai pada makom syukur, manzilah syukur, kalau seandainya dia tidak menempuh jalan qanaah terlebih dahulu. Qanaah adalah jalan tunggalnya. Ya, tidak akan ada kesyukuran bagi orang yang tidak ada qanaah. Nah, ini, ya, korelasinya, hubungannya, ya, harus kita pahami. Jadi jalan untuk menggapai syukur adalah qanaah. Semakin sempurna qanaah seseorang, maka akan semakin sempurna juga syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Landasan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 4217. Ini hadisnya sahih. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis itu, kun qaniyan takun ashqaron nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Ini penjelasan yang demikian jawami'ul kalim, ya. Singkat, padat, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Kun qani'an takun ashqaron nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Ya, artinya bagi siapapun yang ingin sampai di manzilah syukur, maka dia harus menempuh jalan qanaah terlebih dahulu. Karena ini adalah jalan menuju syukur. Qanaah merupakan jalan menuju syukur. Alhamdulillah. Di Meet ini ada 4 orang, ya, dan 4 orang. Kemudian di grup ini ada 26 orang. Alhamdulillah ada 30 orang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan semangat kepada kita semua. Kita lanjutkan. Jadi jalan untuk menggapai syukur adalah qanaah. Ya, mimpi siapapun, ya, orangnya berkata syukur. Kalau dia tidak melatih dirinya untuk bisa qanaah, maka dia tidak akan sampai pada makom syukur. Maka kita harus paham, ketika kita ingin sampai pada makom atau manzilah syukur, maka jalan yang harus ditempuh adalah kita melatih qanaah, memaksimalkan diri untuk, ya, melatih qanaah. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, dalam ungkapan hadis dari beliau. Singkat, padat, beliau mengatakan kun qani'an takun ashqaron nas. Ini betul-betul ungkapan yang jawami'ul kalim, ya. Masya Allah.
kemarin kita sudah bahas, kalau kita ingin menempuh syukur, ya kita harus kalau kita ingin sampai pada manzilah atau makom syukur, maka jalan yang harus kita tempuh adalah qanaah. Kemarin sudah kita bahas, untuk menggapai qanaah itu ada 6. Ya, ada 6. Untuk menggapai ya qanaah, untuk bisa qanaah itu ada 6 caranya. Ya, cara yang harus kita lakukan itu ada 6. 6 perkara inilah yang bisa menghadirkan qanaah pada diri kita. Ya, pertama, untuk menghadirkan qanaah kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Adil dan Maha Bijaksana. Itu perkara penting karena ini terkait i'tiqadi, keyakinan. Semakin kita yakin akan kemahaadilan Allah dan maha bijaksananya Allah, maka akan semakin memudahkan kita ya menggapai qanaah. Tapi kalau tipis keyakinan kita bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana, menetapkan segala sesuatu dengan sifat adil dan sifat bijaksananya, ya sulit kita untuk bisa qanaah. Ya. Ada orang itu sudah berumah tangga lama tidak punya keturunan ya, 10 tahun yaitu menikah baru diberikan 1 keturunan ya. 1 anak, mau dapat 1 anak itu prosesnya 10 tahun misalnya. Sementara tetangga itu ya 2 tahun sekali lahir, 2 tahun sekali lahir ya. Usia 10 tahun pernikahan anaknya sudah 5 ya. Sementara antum ya 10 tahun menikah, anaknya cuma 1. Lihat, ini contoh. Tapi ternyata anak yang 5 itu sehat semua, anak tetangga kita itu. Sudah anaknya 5, ya 2 tahun lahir, 2 tahun lahir pokoknya. Antum mau dapat 1 saja harus menunggu 10 tahun. 5 anak itu sehat semua. Gemuk-gemuk misalnya, makannya banyak, sementara anak antum yang udah dapatnya susah, sakit-sakitan, ya kurus, ya mungkin sudah divonis kurang gizi lah sama para medis gitu. Coba dalam kondisi ini bagaimana kita mendudukkan keyakinan bahwa Allah kayak gitu. Kalau kita mengikuti bisikan nafsu, bisikan setan, pas kita akan komplain di sini. Ya Allah, ya aku ini punya anak, ya mau dapat anak 1 susah, nunggu 10 tahun. Setelah kau beri 1, ya Allah, kok sakit-sakitan gini, gitu. Pasti kita akan komplain dengan takdir itu. Kalau kita tidak betul-betul menguatkan keyakinan bahwa Allah itu maha adil, maha bijaksana. Udah anak cuma 1, mau dapat 1 aja menunggu 10 tahun, udah itu sakit-sakitan, kurus, ya makan susah, bolak-balik masuk rumah sakit. Itu loh tetangga yang 2 tahun lahir, 2 tahun lahir, anaknya 5, ya 10 tahun udah punya anak 5, sehat-sehat, pinter-pinter, kemudian gemuk-gemuk, ya Masya Allah. Dalam kondisi seperti ini, keyakinan kita kemahadilan Allah, maha bijaksananya Allah itu betul-betul diuji. Orang yang qanaah, dia tetap yakin bahwa kita yang diberikan 1 anak sakit-sakitan, kurus seperti ini bentuk kemahadilan Allah. Allah memilih seperti ini itu bijaksana. Ya. Nah, di sini inilah orang qanaah itu. Jadi dia betul-betul bisa mendudukkan, meyakini bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Jadi untuk bisa qanaah, ya, kita harus betul-betul meyakini bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Kemarin juga sudah kita bahas ya makna qanaah. Qanaah itu ya kalau secara makna bahasa, qanaah itu meyakini bahwa semua kebaikan, semua nikmat itu dari Allah. Kemudian menerima dengan senang hati dan puas. Menerimanya dengan senang hati dan puas. Dan puncaknya adalah merasa bahwa nikmat atau pemberian Allah itu ya adalah yang terbaik, yang paling istimewa. Pemberian Allah kepada kita itu merupakan yang paling istimewa dibandingkan pemberian yang diberikan kepada seluruh makhluk.
merasa paling beruntung ya, punya tadi dalam contoh tadi, walaupun anak kita cuma satu, sakit-sakitan, ya kita tetap merasa bahwa kita adalah orang yang paling beruntung diberikan anak yang seperti itu. Bisa nggak kita? Harus bisa. Orang untuk bisa sampai pada makom syukur harus bisa melampaui qanaah dulu. Ya, kalau kita belum bisa qanaah, belum bisa betul-betul yakin bahwa semua kebaikan, semua nikmat, semua rezeki itu datang dari Allah. Kemudian kita menerimanya dengan senang hati dan puas. Puas kita. Punya anak satu, sakit-sakitan, kurus, susah makan, bolak-balik masuk rumah sakit. Bagaimana kita senang menerima itu? Bagaimana kita bisa puas dengan nikmat itu? Di sini qanaah kita diuji. Orang yang qanaah, dia harus bisa menerima itu dengan senang dan puas. Karena yang memberikan itu adalah Allah. Allah memberikan ya anak dengan kondisi seperti itu dengan sifat adilnya, dengan sifat bijaksananya. Allah tidak salah itu memilihkan itu kepada kita. Ya, Allah punya rencana terbaik untuk kita. Kenapa yang dititipkan kepada kita setelah 10 tahun kita berumah tangga, sosok anak yang seperti ini? Allah punya rencana terbaik. Allah punya pertimbangan yang paling tepat, paling bijaksana dalam hidup kita. Ya, dengan amanah anak itu. Ya. Jadi di sini bagaimana kita itu menerima kondisi ini dengan senang hati, dengan puas. Bahwa Allah itu nggak salah pilih. Ya, Allah itu nggak salah pilih memberikan karunia itu kepada kita. Ini yang perlu dipahami. Ya, jadi qanaah. Qanaah itu mengakui bahwa semua nikmat itu adalah pemberian Allah, menerimanya dengan senang hati dan puas, ya, dan puncaknya adalah kita merasa bahwa pemberian Allah kepada kita adalah yang paling istimewa dibandingkan pemberian Allah yang diberikan kepada seluruh manusia. Di puncak qanaah itu seseorang itu akan mengatakan seperti ini, ikhwan, akhwat. Ya, Rabbi fadoltani ala kasiri man khalaqta tafdila. Itu puncak orang yang qanaah itu lisannya akan mengucapkan itu. Rabbi fadoltani ala kasiri man khalaqta tafdila. Sesulit apapun hidupnya, semiskin apapun hidupnya, sesedikit apapun yang dia punya, tapi lisannya tetap akan mengucapkan Rabbi fadoltani ala kasiri man khalaqta tafdila. Wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan keutamaan kepadaku. Keutamaan yang jauh lebih istimewa dibandingkan dengan keutamaan yang Kau berikan kepada seluruh makhluk-Mu. Itu ungkapan puncak tertinggi dari qanaah. Bisa nggak kita seperti itu? Harus bisa. Bagi orang yang merindukan syukur, dia harus bisa ya melampaui jalannya yaitu qanaah ini, meniti jalannya yaitu qanaah ini. Insyaallah ya seperti itu. Jadi yang pertama, untuk bisa ya mendapatkan qanaah, kita harus yakin bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana dalam menetapkan, memberi takaran rezeki kepada kita. Itu pokoknya dengan sifat adil. Kalau tetangga kita yang anaknya cuma satu, kok rezekinya banyak, penghasilannya itu anaknya banyak, berlimpah ya. Sementara antum yang anaknya banyak susah misalnya. Ya kita harus betul-betul yakin bahwa Allah itu maha adil. Ini yang anaknya banyak malah penghasilannya sedikit, yang anaknya sedikit malah penghasilannya banyak. Ya, jangan sampai terpikir dalam akal kita bahwa Allah itu salah. Ya, seharusnya kan saya yang penghasilannya banyak karena tanggungan saya lebih banyak. Nah, itu antum komplain itu namanya. Antum protes itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kebijaksanaan Allah antum belum yakin. Seperti itu. Ketika ada keluhan dalam hati seperti itu, berarti antum belum yakin dengan maha bijaksananya Allah. Allah itu maha bijaksana kok. Ya, maka dalam Al-Quran terkait pembagian rezeki itu, Allah itu sudah menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 71 itu. Allahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi.
Sesungguhnya Allah itu melebihkan di antara kalian dan di antara yang lain dalam perkara rezeki. Jadi tidak sama. Semua Allah takar sesuai dengan ya ilmunya Allah. Ya, semua Allah itu membagi dengan sifat bijaksananya Allah. Seperti itu. Ini yang kerjanya pergi subuh pulang maghrib dapatnya cuma sedikit. Ada tetangga yang kerja ya mungkin kerjanya santai, nggak begitu serius, tapi hasilnya banyak. Ya, kenapa? Ya karena memang Allah itu maha adil, Allah itu membagi. Ya, dan pembagian Allah itu dengan sifat bijaksana. Ya, bukan dengan sifat arogansi, dan itu tidak ada pada diri Allah. Allah itu memiliki sifat adil dan bijaksana, menentukan takaran-takaran pembagian rezeki kepada hambanya. Maka orang yang qanaah, ya, dia orang yang pengen qanaah, dia harus yakin bahwa Allah itu maha adil. Allah maha bijaksana. Kalau seandainya kita yang kerja pergi subuh pulang maghrib kok dapatnya cuma segini, tetangga ya yang mungkin kerjanya santai, nggak begitu ambisi, tapi ternyata kok rezekinya lebih banyak, ya kita harus yakin bahwa Allah membagi itu sesuai dengan takaran. Seperti itu. Jadi untuk bisa qanaah kita harus yakin bahwa Allah maha adil dan maha bijaksana. Dalam surat At-Tin itu Allah mengingatkan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana? Nah itu. Kemudian yang kedua, untuk bisa ya mendapatkan qanaah, kita harus yakin bahwa Allah itu maha tahu kebutuhan kita. Dan Allah itu maha tahu kesanggupan kita. Jadi kalau kita diberi banyak dan kita diberi sedikit, sebetulnya itu dengan takaran, dengan timbangan, bahwa Allah itu maha tahu. Orang kayak kita kalau diberikan harta berlimpah, ya kemarin saya kasih contoh ya, kalau kita ini orang yang mungkin miliarder, ya kayaknya ya sulit kita untuk bisa hadir di pengajian rutin seperti ini. Ya, malam Jumat, mungkin ketika malam Jumat antum sedang traveling, ngecek industri di sana, pindah lagi ke pabrik ini, ya, mungkin pindah lagi meninjau pertambangan di sana, pindah lagi mungkin melihat perkebunan di daerah lain, terus sibuk antum itu dari pesawat ke pesawat, dari bandara ke bandara, sehingga tidak ada waktu untuk duduk di rumah, ya, dengarkan kajian online, kayak gitu. Maka Allah itu memberikan takaran kepada kita. Ya orang-orang kayak kita, kalau seandainya diberikan banyak, besar kemungkinan kita nanti akan tergelincir. Ya, besar kemungkinan kita justru semakin jauh dengan Allah, dan Allah maha tahu. Allah membagi itu sesuai dengan takaran kebutuhan kita, dan Allah bagi rezeki kepada kita sesuai dengan ukuran kesanggupan kita. Jadi kapasitas kita, ibarat HP itu berapa MB memori yang berapa giga memori yang sanggup kita tahu. Allah maha tahu. Ya, jadi jangan pernah komplain kita dengan kebijaksanaan Allah. Jangan sampai pernah kita itu menggerutu atau mengeluh dengan kebijaksanaan Allah, karena Allah membagi rezeki pada diri kita itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kesanggupan kita. Nah itu. Jadi ini yang harus kita kuatkan, keyakinan yang kedua, meyakini bahwa Allah itu membagi rezeki, memberikan karunia kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi kita kalau seperti ini, kita nggak pernah melihat orang lain itu ya kemudian muncul kedengkian, iri, tidak ada. Kita loh, kemarin saya kasih contoh, orang kayak kita, kalau seandainya dijadikan kaya seperti Raffi Ahmad, ya kayaknya kacau. Karena pola pikir kita nggak akan bisa untuk seperti itu. Jadi orang itu masing-masing kita punya porsi masing-masing. Ya, kita punya kesanggupan masing-masing.
Dan Allah Maha tahu kita pun punya kebutuhan masing-masing. Maka takaran itu Allah berikan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan hambanya. Jadi untuk bisa qanaah kita harus yakin ini. Kita diberi segini karena Allah Maha tahu kebutuhan kita seperti ini. Ya, kita diberikan seperti segini, penghasilan seperti ini, ya karena Allah Maha tahu ya kesanggupan kita seperti itu. Kesanggupan kita hanya sebatas itu. Ketika kita diberikan lebih, maka akan timbul mudharab. Ya. Di sini yang perlu difahami. Ya. Kita harus betul-betul faham. Jadi yakin bahwa Allah itu ya memberikan rezeki kepada hambanya itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kesanggupan. Ya, jadi saya ulangi, untuk bisa mendapatkan qanaah kita harus yakin, menguatkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Adil dan Maha Bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa qanaah, ya, untuk bisa mendapatkan qanaah kita harus menguatkan keyakinan bahwa Allah itu adalah zat yang Maha tahu akan kebutuhan kita dan Maha tahu akan kesanggupan kita. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, untuk bisa mendapatkan qanaah, ya, untuk bisa mendapatkan qanaah, kita harus memahami hakikat kaya. Ya, kita ubah dan kita perbaiki persepsi kita menilai makna kaya. Selama ini yang kita anggap kaya itu orang yang uangnya banyak, asetnya banyak, ya, itu orang yang kaya. Ya, kemudian harus kita ubah. Kalau kita ingin mendapatkan qanaah, menjadi orang yang qanaah, maka konsep kaya itu harus kita ubah. Kita ubah mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Jadi kalau kita memahami bahwa kaya itu harus banyak harta, ya, banyak aset secara materi, ya kita nggak akan bisa pernah qanaah. Ya bagaimana mungkin kita akan qanaah? Kita akan merasa miskin terus seumur hidup. Ya. Kita akan miskin terus seumur hidup. Orang kalau yang bisa qanaah adalah orang yang dia merasa kaya. Ya. Kalau dia merasa miskin, dia nggak akan bisa, ya, qanaah. Kalau orang tidak qanaah, nggak akan bisa dia syukur. Karena kuncinya syukur itu adalah harus qanaah. Tidak ada kata syukur kalau tidak ada qanaah. Ini yang perlu dipahami. Ya, jadi orang yang bisa qanaah dia harus merasa kaya dulu. Ya, tapi walaupun secara realitas dia bukan orang kaya, tapi dia merasa kaya. Orang yang dia bisa merasa kaya, maka dia bisa akan qanaah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, laisal ghina an kasratil arad. Orang kaya itu bukan orang yang banyak harta, kata Nabi. Walakinal ghina ghina'un nafs. Akan tetapi orang yang kaya adalah orang yang jiwanya, ya, itu kaya. Jadi jiwanya itu merasa kaya. Walaupun secara materi dia miskin, tetapi jiwanya kaya. Orang yang memiliki jiwa yang kaya, dia akan bisa qanaah. Walaupun secara materi, secara realita dia miskin. Nah, itu yang dipahami. Sebaliknya, orang yang secara materi itu berlimpah, tapi jiwanya itu miskin, maka juga tidak akan bisa qanaah. Walaupun materinya banyak, tapi jiwanya itu selalu merasa miskin, ya, merasa kurang, merasa nggak cukup, merasa pingin lebih, nggak pernah ada puasnya, nggak akan bisa dia qanaah. Walaupun materinya sudah banyak, asetnya sudah berlimpah, tetap saja dia tidak akan bisa qanaah. Jadi orang yang materinya banyak, tapi jiwanya itu miskin, tidak akan bisa qanaah. Sebaliknya, walaupun materinya itu sedikit, tetapi jiwanya itu kaya, merasa kaya, maka dia akan bisa qanaah. Nah itu, ya. Jadi yang ketiga itu memahami hakikat kaya, bahwa kaya itu standarnya bukan materi kalau pengen qanaah. Kalau kita pengen bisa qanaah, maka standar kaya bukan materi. Ya. Standar kaya itu bukan
bukan aset, bukan. Jadi standar kaya itu bukan materi. Kalau kita ingin dapat qanaah, kalau kita pengen bisa qanaah, maka ubah standar kaya. Bahwa standar kaya itu bukan materi. Selama dalam diri kita, dalam imajinasi kita, standar kaya itu materi, kita tidak akan bisa qanaah. Ya, tidak akan bisa qanaah. Karena jiwa kita akan terus merasa miskin. Seperti itu. Maka standar kaya itu ikuti petunjuk Allah dan Rasul. Rasul mengatakan laisal ghina an kasratil arab, walakinal ghina ghina'un nafs. Standar kaya itu bukan karena banyaknya harta, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati atau jiwa. Ketika jiwanya merasa kaya, maka dia adalah orang yang ketika jiwa itu adalah orang yang merasa kaya, maka dia akan bisa menjadi orang yang qanaah. Tuh. Kemudian, ya, hadis yang kedua, untuk memahami hakikat kaya itu, fahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, sebetulnya yang disebut kaya itu yang seperti apa? Nabi memberikan kepada kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2346. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama ghisat lahud dunya. Perhatikan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Barang siapa, kata Nabi, pagi hari di antara kalian merasa aman di rumah, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ada orang-orang yang mengejar, ya, bukan buronan, bukan juga residivis, ya, kita tidak ada orang yang mencari-cari kita, mengejar-ngejar kita, aman kita tinggal di rumah, tidak ada ancaman dari manusia, tidak juga ada ancaman dari virus, ya, corona nggak ada, orang mau nagih hutang, ya, nggak ada, kemudian polisi mau nangkap juga tidak, aman kita di rumah. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Yang pertama, siapa di antara kalian yang merasa aman ketika di rumah? Kemudian memiliki badan yang sehat, keluhan sakit nggak ada. Ya kan, hanya flu sedikit, ya, kemudian agak pusing sedikit, masuk angin, nah itu biasalah. Ya. Artinya kita secara umum kita sehat. Di rumah aman, badan sehat, kemudian kata Nabi, indahu qutuhi, dia punya bekal makan yang cukup dimakan tuh satu hari. Ketika seseorang memiliki tiga ini, aman di rumah, ya, badannya sehat, memiliki bekal makan cukup untuk satu hari, kata Nabi SAW, faka'annama ghizat lahud dunya, maka orang yang memiliki tiga ini seakan-akan dia sudah memiliki dunia seisinya. Lihat, orang yang sudah memiliki dunia seisinya itu lebih kaya dibandingkan dengan Elon Musk, ya. Elon Musk itu hartanya itu cuman tidak sampai 3.000 triliun. Itu Elon Musk. Walaupun dia punya seperti itu, kan dia nggak bisa membeli benua, ya, nggak bisa, nggak cukup hartanya segitu untuk membeli benua. Ya, sementara kata Nabi SAW, orang dengan tiga ini seakan-akan dia itu sudah memiliki dunia seisinya, seolah-olah 5 benua itu miliknya, ya, bumi dan seluruh planet itu seolah-olah miliknya. Jadi dengan memiliki tiga ini, dia seolah-olah sudah memiliki semuanya. Faka'annama ghizat lahud dunya. Jadi standar kaya itu kita ubah. Standar kaya bukan materi. Ya, orang itu ketika di rumah aman, badan sehat, punya stok makan untuk satu hari saja, tidak usah 1 tahun lah. Kalau antum semua itu kayaknya tidak kerja 1 tahun masih cukup stok makan itu. Pertama jual sepeda motor, yang kedua mungkin jual sapi, yang ketiga mungkin jual kambing, cukup lah, artinya tidak usah kerja. Artinya sangat kaya antum semua itu, ya. Tahun kedua mungkin jual mobil untuk makan,
ketiga mungkin nanti jual pekarangan. Tahun keempat tuh kapel. Bukan cuma stok satu hari untuk makan yang antum punya. Ya, bertahun-tahun pun antum tidak kerja masih cukup harta simpanan antum itu untuk stok makan. Kok masih nggak merakaya? Kok masih merasa miskin dan nggak pernah merasa cukup? Ya, karena standar kaya yang kita bangun dalam pikiran kita itu tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, kaya dalam Islam standarnya bukan materi, tapi hati, jiwa. Kaya dalam Islam, ya, standarnya 3 ini. Ketika kita sudah ngerasa aman di rumah, badan sehat, punya stok makan satu hari, seolah-olah kita sudah punya dunia seisinya. Lebih kaya. Udah. Ya, apalagi yang kurang? Kalau kita sudah seolah-olah sudah punya dunia seisinya, mau tidak qanaah seperti apa lagi kita? Ya, kalau kita sudah bisa menghadirkan ini, memperbaiki persepsi kaya, ya kita akan bisa qanaah. Ya, apalagi yang kurang kalau kita sudah punya itu? Ya, aman, badan sehat, punya stok makan, sudah. Kurang apa lagi kita? Ya, kenapa kita tidak bisa qanaah? Sementara 3 hal ini sudah Allah berikan kepada kita. Jadi yang ketiga, ya, orang itu kalau dia pengen bisa qanaah, ubah persepsi kaya dalam hidupmu. Ya, ikuti petunjuk Allah dan Rasul dalam memahami makna kaya. Jangan mengikuti persepsi korun. Ya, kalau kita mengikuti persepsi korun, ya kita nggak akan bisa qanaah sampai mati. Ya. Kalau kita nggak bisa qanaah, ya kita nggak akan bisa sampai pada manzilah atau makom syukur. Omong kosong, bohong, ucapan syukurmu. Kalau seandainya kamu tidak qanaah dulu, kamu nggak akan bisa syukur. Karena kunci untuk syukur adalah qanaah. Itu yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi, untuk bisa mewujudkan qanaah pada diri kita, kita harus meyakini, menguatkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Bijaksana. Yang pertama. Yang kedua, untuk menghadirkan qanaah, kita harus menguatkan keyakinan bahwa Allah itu Maha tahu kebutuhan kita. Ya, dan Allah itu, ya, Maha tahu kesanggupan kita. Allah tahu kapasitas kita, itu Allah tahu. Nah, kita sendiri nggak ngerti. Allah Maha tahu sanggupnya kita ini diberi berapa, ya, sanggupnya kita ini diamanai harta berapa. Allah itu Maha tahu. Kalau lebih pasti error nanti. Ya, sudah ngawur itu, jalannya sudah mulai miring-miring, nggak lurus ke masjid. Akhirnya, ya, nggak sampai ke masjid kita, malah kemana-mana kita nanti. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk bisa dapat qanaah, kita harus memahami hakikat kaya. Ini penting yang ketiga itu. Salah kita memahami makna kaya, nggak akan bisa qanaah. Ya, nggak akan bisa kita qanaah. Yang keempat, untuk bisa mendapatkan qanaah, yang keempat, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Ya, di sini kalau kita pengen qanaah, harus minta kepada Allah, karena bisa qanaah itu karunia. Tidak semua orang akan diberi karunia itu. Kalau kita pengen bisa qanaah, tapi kita nggak pernah meminta, merengek kita kepada Allah supaya diberikan qanaah, bagaimana mungkin Allah akan memberikan qanaah kepada kita? Karena kita sombong, ya, kita merasa bahwa kita bisa meraih sesuatu tanpa melibatkan Allah di sana. Padahal segala sesuatu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Termasuk kita bisa qanaah, ya. Maka jalannya yang keempat, kita harus mohon kepada Allah, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya kita diberi qanaah. Ya, siapa kita dibandingkan Nabi? Nabi itu orang yang paling bersyukur. Puncak syukur yang dimiliki Nabi itu adalah puncak tertinggi. Itu saja masih berdoa kepada Allah, minta supaya diberi qanaah. Lah kita, Nabi bukan, Rasul bukan, ya, ulama bukan. Kayak gitu kita nggak pernah minta qanaah kepada Allah. Bagaimana kita akan bisa dapat qanaah? Bagaimana juga kita akan sampai pada makom atau manzilah syukur? Lawang jalannya saja nggak pernah kita minta kepada Allah. Jadi yang keempat, untuk bisa memiliki qanaah, berdoa
berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ada 2 redaksi doa yang ini, ya salah satunya lah antum hafalkan dan perbanyak panjatkan kepada Allah. Ya, jadi di sela-sela permohonan antum, ya, ini permohonan penting yang harus kita panjatkan, minta qanaah. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah, berdoalah dengan doa ini untuk minta qanaah kepada Allah. Doanya, Allahumma qana'ni bima razaqtani. Itu pendeknya itu. Kalau mau pendek kan enak itu. Jadi ditulis ya, ditulis. Karena ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Kalau antum itu daya hafalnya itu melebihi Imam Bukhari, tidak apa-apa. Dengarkan saja. Ya, ustadznya selesai ngomong masih hafal. Ini kadang-kadang ustadznya belum selesai ngomong sudah lupa. Berarti kalau seperti itu ditulis. Ya, ditulis. Jadi ketika nanti kita lupa, kita bisa melihat lagi. Kalau kita kan enggak, Pak. Ya, kalau perkara ilmu enggak kita tulis. Tapi kalau orang yang utang uang ke kita, kita tulis. Si A utangnya sekian. Catatan dosa utangnya itu ditulis itu. Si B utangnya sekian, ditulis. Perkara itu enggak kita tulis. Akhirnya lupa. Ya. Kalau orang sudah lupa ilmu, akhirnya lupa diri. Seperti itu. Jadi doanya, Allahumma qana'ni bima razaqtani. Allahumma qana'ni bima razaqtani. Yang pendek itu saja sudah cukup. Ya, tapi kalau mau lebih lengkap, Allahumma qana'ni bima razaqtani wa barik li fihi wahluf alayya kulla ghaibatin li khairan. Itu yang kalau mau agak panjang. Ini yang menurut riwayat Ibnu Utsaimin. Hafal ya? Ahwat yang di mid hafal tidak? Yang di mid. Belum. Saya ulangi ya. Paham. Saya ulangi. Doanya itu Allahumma qana'ni Allahumma qana'ni bima razaqtani. Qana'ni bima razaqtani. bima razaqtani. Ya. Allahumma qana'ni bima razaqtani. Ya. Itu kalau mau lebih panjang disambung wa barik li fihi. Ya Allah, ya. Wa barik li fihi. Itu kelanjutannya. Wa barik li fihi. Wahluf alayya kulla ghaibatin li khairan. Saya ulangi, Allahumma qana'ni bima razaqtani wa barik li fihi wahluf alayya kulla ghaibatin li khairan. Ya. Wahluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Nah, ulangi bi khairin. Ada yang kurang jelas? Silakan. Apa perlu diulangi lagi? Ulangi lagi Ustaz. Ya. Allahumma qana'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Allahumma qana'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa barik li fihi wahluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Wahluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Wahluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Itu ya. Artinya, ya Allah, jadikan aku
orang yang qanaah dengan apa-apa yang sudah kau rezekikan kepadaku. Dan berkahilah pada apa-apa yang kau rezekikan kepadaku. Dan gantilah sesuatu yang hilang dariku dengan ganti yang lebih baik. Itu artinya, saya ulangi, ya Allah, jadikanlah aku orang yang qanaah dengan apa-apa yang sudah kau rezekikan kepadaku. Dan berkahilah apa-apa yang sudah kau rezekikan kepadaku. Dan gantilah apa-apa yang hilang dari diriku dengan ganti yang lebih baik. Jadi kalau ada ikhwan yang calonnya menikah, ya doa aja dengan doa ini. Ya kalau mau ditinggal menikah, doa dengan doa ini. Mudah-mudahan diganti dengan doa, dengan ganti yang lebih baik ya. Wahlub alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Walaupun berat ya, panjatkan doa ini. Allahumma qana'ni bima razaqtani wa barik li fihi wahluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Hafal semua? Insyaallah. Insyaallah, silakan di ini ya dihafalkan. Kalau seandainya Ustaz itu terlalu panjang, minimal yang pertama. Ya, kalau Ustaz itu terlalu panjang, mau ngapalnya agak susah Ustaz. Saya ini kalau ngapal-ngapal doa agak susah. Ya. Qana'ni bijakoni. Allahumma qana'ni bima razaqtani. Rozaqtani, bukan rozaqani, Pak. Rozaqtani. Tani. Rozaqtani. Razaqtani. Ya, Allahumma qana'ni bima razaqtani. Ya Allah. Nah, sampai di situ saja cukup. Kalau seandainya kita mau yang pendek, itu saja cukup. Allahumma qana'ni bima razaqtani. Allahumma qana'ni bima razaqtani. Allahumma qana'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikan aku orang yang qanaah dengan apa-apa yang sudah kau rezekikan kepadaku. Ya Allah, jadikan aku orang yang qanaah dengan apa-apa yang sudah kau rezekikan kepadaku. Itu saja sudah cukup. Ya. Allahumma qana'ni bima razaqtani wa barik fihi wahluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Itu versi doa yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau pakai yang kedua, pakai doa yang diriwayatkan Imam Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, itu juga doa minta qanaah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk. Aku minta kepadamu rasa takut kepadamu. Aku minta kepadamu ketakwaan. Ya, dan aku minta kepadamu sifat iffah. Ya, menjaga kehormatan diri, iffah. Wal ghina, dan aku meminta kepadamu kekayaan jiwa, ghina. Nah, inilah ya minta qanaah itu. Minta ghina itu maksudnya minta qanaah. Ya, jadi versi yang kedua itu yang diriwayatkan Imam Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, silahkan mau pakai yang pertama atau yang kedua boleh. Jadi untuk mendapatkan qanaah, yang keempat jalannya harus berdoa. Jangan sombong kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Qanaah itu ibarat perhiasan, ya. Itu perhiasan yang sangat mahal. Minta kepada Allah. Karena qanaah itu merupakan jalan syukur. Tanpa qanaah kita tidak akan bisa bersyukur. Ya. Maka kita harus minta kepada Allah. Jadi jalan yang keempat untuk menggapai qanaah adalah doa. Yang kelima, untuk bisa qanaah itu hendaklah senantiasa melihat ke bawah. Lihat orang yang di bawah kita. Jadi kalau orang yang biasa memandang ke atas, ya selalu mendongak ke atas, maka tidak akan bisa dia qanaah. Kalau kita ingin bisa qanaah, sampai di makom qanaah, kita harus nanti
melatih diri, membiasakan diri melihat orang yang berada di bawah kita. Ya, lihatlah orang yang dia itu di bawah kita. Jangan melihat ke atas. Ya. Kalau antum penghasilan 5 juta, jangan melihat orang yang penghasilannya 7 juta. Kalau antum penghasilannya 7 juta, jangan melihat orang yang penghasilannya 10 juta. Ya, kalau antum kebun sawitnya 1 hektar, jangan melihat orang yang kebun sawitnya 2 hektar. Kalau antum punya sepeda motor, jangan tiap hari melihat tetangga yang punya mobil. Ya, kalau orang terbiasa melihat ke atas, melihat orang yang statusnya lebih dari dirinya dalam perkara dunia, ya, maka dia tidak akan bisa qanaah. Ya, yang boleh melihat ke atas itu orang dalam perkara akhirat. Ya, orang yang bisa tahajud rutin, antum belum bisa, lihat. Ya, untuk memotivasi kita supaya bisa mencontoh. Orang yang rajin sedekah, antum belum bisa, nah lihat orang yang kayak gitu. Yang lebih baik dalam perkara akhiratnya dibandingkan antum. Lihat ke atas. Kalau untuk perkara dunia, tidak boleh. Jangan melihat ke atas. Semakin banyak kita melihat ke atas, ya, maka kita akan semakin kehilangan qanaah. Untuk bisa mewujudkan qanaah, menghadirkan qanaah, lihatlah senantiasa orang yang berada di bawah. Ya, inilah yang dinasihatkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Terus latih diri kita. Kalau kita sudah mulai nih pandangan kita melihat orang yang di atas kita, balikkan pandangan kita, lihat orang yang di bawah kita. Terus ini harus dilatih. Ya. Sehingga kita akan terbiasa nanti. Kita terbiasa melihat, ya, orang yang statusnya di bawah kita. Latih untuk diri kita, ya. Ajarkan kepada istri kita, tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Terus seperti itu. Jadi kita senantiasa melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas dalam perkara dunia. Jadi untuk bisa menghadirkan qanaah, yang kelima, senantiasa melihat ke bawah. Terakhir, yang keenam, untuk bisa menghadirkan qanaah, kita harus betul-betul, ya, memahami, ya, keutamaan qanaah. Ya. Fahami keutamaan qanaah. Apa keutamaan qanaah? Orang yang qanaah adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Jadi orang yang tidak bisa qanaah, maka dia akan kehilangan keberuntungan. Ya. Jadi kita harus memahami manfaat qanaah. Keutamaan qanaah. Apa keutamaan qanaah? Orang yang qanaah adalah orang yang paling beruntung. Ya. Ketika kita kehilangan qanaah, maka kita adalah orang yang kehilangan keberuntungan. Jadi kita orang yang rugi. Walaupun antum itu banyak duit secara materi, banyak aset, ya. Tapi ketika antum tidak memiliki qanaah, antum itu adalah orang yang rugi. Karena keberuntungan itu hanya milik orang yang qanaah. Tanpa adanya qanaah, antum tidak akan bisa merasakan, ya, keberuntungan. Dalilnya, ya, rujukan dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nomor hadis 4138. Nabi mengatakan dalam hadis ini, Qad aflaha man hada ilal Islam. Sungguh beruntung, ya, kata Nabi, lihat, qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa mereka? Man hada ilal Islam. Siapa yang beruntung itu? Orang-orang yang ditunjukkan pada jalan Islam. Warazaqo kafafan. Ya, warazaqo kafafan. Kemudian Allah berikan rezeki yang cukup. Ya, dia dituntun pada jalan Islam, kemudian dikasih rezeki yang cukup, ya, cukup pokoknya. Cukup. Pas mungkin yang punya anak kuliah, pas anak itu butuh uang semester, pas ada gitu. Pokoknya cukup. Cukup untuk bayar kuliah anak, ya, cukup untuk beli beras, cukup pokoknya. Warazaqo kafafan. Nggak harus banyak, cukup.
yaitu diberikan petunjuk Islam, kemudian dikasih rezeki cukup, wa qana'a bihi, dan diberikan rasa qanaah dengan apa yang sudah Allah berikan. Itulah orang yang beruntung. Ya. Islam, mendapat rezeki dan dia bisa qanaah. Itu orang yang beruntung. Kalau diberi rezeki, kita semua diberi rezeki cukup, alhamdulillah. Kita dari mulai hidup, dari mulai lahir sampai sekarang nggak pernah satu hari pun kita kelaparan. Artinya cukup. Allah memberikan kecukupan. Ya, kita dari mulai lahir sampai sekarang nggak pernah satu hari kita nggak ada pakaian ya yang kita pakai, nggak ada. Kita cukup. Kita memiliki pakaian, kita memiliki makanan, kita memiliki tempat tinggal walaupun ngontrak, ya, nggak ada masalah. Artinya ada tempat tinggal itu. Itu bukan tunawisma, ya, tapi kita memiliki tempat tinggal. Artinya Islam sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian rezeki sudah Allah cukupkan kepada kita. Tinggal satu, qanaah belum muncul pada diri kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang aflaha, kata Nabi, beruntung, kita harus qanaah. Ya, karena kata Nabi, orang yang beruntung itu orang yang dia diberikan petunjuk Islam, dikasih rezeki dalam hidup ini, dan diberikan qanaah. Maka berlombalah, berusahalah semaksimal mungkin untuk mendapatkan qanaah. Karena orang yang mendapatkan qanaah adalah orang yang paling beruntung. Nah, jadi ini yang keenam itu pemahaman untuk menyemangati kita untuk bisa meraih qanaah. Kehilangan qanaah berarti kehilangan keberuntungan. Ya, mendapatkan qanaah berarti mendapatkan keberuntungan. Nah, di sini. Jadi jalan untuk menggapai qanaah itu, saya ulangi, ada 6. Pertama, menguatkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Adil dan Maha Bijaksana. Yang kedua, menguatkan keyakinan bahwa Allah itu Zat yang Maha tahu kebutuhan hidup kita dan Maha tahu akan kesanggupan kita. Ya, sehingga kita nggak komplain dengan apa yang sudah Allah bagikan. Kenapa si A diberi banyak, kenapa kita diberi sedikit, ya? Kenapa si A diberikan mudah, kenapa kita agak sulit, ya? Kenapa si A dikasih sehat, kenapa kita sakit-sakit, ya? Kita tidak pernah komplain karena Allah itu Maha Bijaksana, Allah Maha Adil, Allah Maha tahu kebutuhan kita, Allah juga Maha tahu kesanggupan kita. Kuatkan keyakinan ini. Yang ketiga, ya, memahami hakikat kaya. Ya, ubah persepsi bahwa kaya itu standarnya bukan materi. Ya, cukup kita dikatakan kaya ketika kita di rumah merasa aman, badan kita sehat, memiliki bekal makan cukup untuk satu hari, kita sudah menjadi orang yang kaya. Terus kurang apa lagi? Apa yang menghalangi kita untuk qanaah ketika Allah sudah berikan ini kepada kita? Ya, tidak ada kurangnya lagi. Allah sudah berikan kecukupan ini kepada kita. Kemudian yang keempat, jangan sombong, perbanyak doa. Ya, kalau Nabi saja berdoa, ya, hadis ini kan doa yang diajarkan Nabi. Artinya Nabi, orang yang sudah pasti surganya, paling dekat dengan Allah, itu saja berdoa kepada Allah minta qanaah. Lu kita loh, makomnya belum jelas, surganya belum pasti, tidak pernah berdoa minta qanaah. Bagaimana mau bisa qanaah? Mau minta saja enggak. Ya. Qanaah itu adalah permata berharga yang hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang meminta. Loh, kalau kita tidak minta, bagaimana kita akan dikasih? Ya, maka jangan sombong, hancurkan kesombongan. Ya, wong Nabi saja meminta qanaah, kok kita tidak pernah minta. Ya, maka perbanyak doa supaya kita diberikan qanaah. Kemudian yang kelima, ya, untuk bisa mendapatkan qanaah, senantiasa latihlah diri kita untuk terbiasa melihat ke bawah. Ya. Latih diri kita, biasakan untuk senantiasa melihat ke bawah. Yang kedua, yang keenam, yang terakhir, ya, memahami keistimewaan qanaah. Apa keistimewaan qanaah? Orang yang qanaah adalah orang yang paling beruntung. Tanpa qanaah, maka kita akan menjadi orang yang kehilangan keberuntungan, yaitu orang-orang yang rugi. Maka berjuanglah untuk mendapatkan qanaah supaya kita tergolong orang-orang yang beruntung. Jadi ada 6 jalan ini untuk menggapai qanaah. Ya, qanaah ini kita tempuh. Lulus qanaah baru kita sampai pada syukur. Nggak mungkin kita itu akan menjadi orang yang bersyukur kalau nggak qanaah dulu. Maka berjuanglah untuk bisa qanaah. Karena qanaahlah kunci untuk mendapatkan syukur. Ya, harap dipahami. Penutup, ya.
itu sudah apa namanya orang yang dalam hatinya tak ada rasa qanaah, maka akan hilang pada dirinya sifat toma. Kemarin saya sampaikan. Jadi antara qanaah dengan toma, rasa itu lawanan mukhtalif ya. Lawan dari qanaah itu adalah toma. Rasa toma itu ya tidak merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa senang dengan pemberian Allah. Ya, pengen lebih, pengen lagi, pengen terus, ya, tidak pernah ada cukupnya. Lawan dari qanaah adalah toma, ya, dan itu akan tarik menarik antara qanaah dengan toma pada diri kita itu ikhwan, akhwat, itu seperti api dengan air. Api akan padam ketika tersirat air, ya. Qanaah itu ibarat air, toma itu ibarat api. Tidak akan bisa disatukan antara api dengan air. Orang yang qanaah, ya, pasti dia akan bisa menghancurkan toma. Ya, jadi orang yang qanaah itu pasti akan hilang sifat toma dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang dia tidak qanaah, pasti toma dalam dirinya itu akan kuat dan menguasai jiwanya. Jadi antara qanaah dengan toma, ya, itu seperti api dengan air. Tidak akan bisa dua-duanya itu ada pada hati orang yang beriman, tidak bisa. Kalau hatinya qanaah, pasti akan terselamatkan dari toma. Ya, kalau hatinya tidak qanaah, pasti akan dikuasai oleh ya toma. Jadi kalau hatinya itu tidak qanaah, pasti akan dikuasai oleh toma. Kalau hatinya qanaah, maka dia akan bisa menguasai toma. Ya, hati-hati nih. Karena dua hal ini saling kontradiksi. Maka orang yang dia sulit qanaah, udah pasti itu hidupnya toma. Ya, pasti dia hidupnya toma. Tidak pernah merasa puas. Jadi kalau orang yang tidak qanaah, sudah pasti dia toma. Seperti itu. Ingat, Nabi SAW itu pernah menyampaikan, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita kehilangan qanaah, kemudian kita dikuasai oleh toma. Manusia itu, kata Nabi SAW, orang yang toma itu, orang yang tidak qanaah itu, dia itu tidak pernah merasa puas. Dalam hadis Nabi SAW itu, manusia itu punya kecenderungan toma. Ingat, toma, rakus itu kecenderungan manusia. Ya, manusia itu cenderung untuk toma. Manusia itu cenderung untuk rakus. Ya, kecuali orang-orang yang memang diberikan karunia qanaah dalam hati. Yang bisa meredam toma adalah qanaah. Yang bisa mematikan toma itu adalah qanaah. Ya, sifat dasar manusia itu bukan qanaah, tapi sifat dasar manusia itu toma. Ya, sifat dasar manusia itu toma. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu, "Lau ana li ibni Adam wadiyan min adz-dzahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa la yamla'u fahu ila turab." Ya, seandainya anak Adam, kata Nabi SAW, itu sudah memiliki satu lembah emas, ya, dia masih akan menginginkan memiliki dua lembah. Jadi kalau sudah punya satu lembah, dia masih pengen punya dua. Kata Nabi, "Fala yamla'u ya fahu ila turab." Tidak ada yang bisa menghentikan kerakusannya atau menutup mulutnya ila turab kecuali tanah. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan tomaknya manusia itu kecuali tanah. Jadi sifat dasar anak Adam itu adalah tomak. Maka Nabi mengatakan, "Lau ana li ibni Adam." Sifat toma itu akan hancur, ya, dengan qanaah. Hati-hati, ya. Jadi ini tarik menarik dalam diri kita itu. Kalau orang tidak qanaah, pasti dia hidupnya pasti akan toma, pasti akan rakus. Ya. Kemudian bahaya toma atau rakus itu Nabi SAW menyampaikan.
Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Madibani ja'iani arsala fil ghanam bi absadalah min khirsil mar'i, ya, alal mali wa sarafi li dinihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan pada kerumunan domba-domba itu tidak lebih bahaya, kata Nabi. Tidak bahaya itu dibandingkan dengan sifat rakusnya manusia terhadap harta dan kedudukan. Itu akan lebih menghancurkan agamanya. Hati-hati. Makanya sifat toma, ya, sifat rakus itu akan menghancurkan, ya, terhadap harta dan kedudukan, itu akan menghancurkan agama seseorang. Kayak gitu. Kita lihat sekarang tatanan dunia itu hancur itu karena apa? Karena toma. Karena negara-negara adidaya itu ingin menguasai dunia, ya, mereka berlomba karena rasa toma yang ada pada diri mereka, ya, hancur tatanan dunia ini. Karena rasa toma juga manusia itu, ya, menginvasi negara lain, menjajah negara lain. Ya, termasuk Indonesia dulu dijajah karena sifat tomanya orang-orang Eropa. Ya, hancurnya Timur Tengah ya karena sifat tomanya orang-orang yang ada di sana. Kita lihat, kalau sudah toma dia akan menghalalkan segala macam cara, membunuh, ya, membanjirkan darah, itu karena toma. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Maka bahaya sekali itu sifat toma. Jadi antara qanaah dengan toma itu dua hal yang saling bertentangan. Orang yang dalam hatinya ada qanaah, dia akan hilang sifat tomanya. Kalau dalam hatinya tidak ada qanaah, maka akan kuat sifat qanaahnya. Akan kuat sifat tomanya. Jadi dua hal yang saling berlawanan. Kemudian terakhir, ya, kalau orang qanaah, hatinya itu qanaah, maka dia akan sakhiyun, dia akan menjadi orang yang dermawan. Sebaliknya kalau orang toma, dia akan menjadi orang yang bakhilun. Jadi kalau orang hatinya itu qanaah, dia akan menjadi orang yang dermawan, gampang berbagi, senang berbagi. Kenapa? Karena qanaah dia sudah ngerasa kaya. Jadi mau sedekah gak nunggu nanti duitnya banyak, gak nunggu nanti kebunnya lebar, enggak. Karena selama ini dia udah ngerasa kaya, udah merasa cukup. Akhirnya dia senang berbagi. Maka kalau orang itu qanaah, pasti dia dermawan. Kalau orang itu rakus, pasti dia bakhil. Antum lihat, dimanapun bumi Allah, ya, lihatlah manusia. Ketika dia itu qanaah, pasti dia bisa dermawan. Kalau orang itu bakhil, kalau orang itu rakus, dia akan menjadi orang yang bakhil. Ya, mau memberi itu berat, mau berbagi itu sulit. Kenapa? Dia ngerasa belum cukup. Ya, merasa kurang. Maka hati-hati. Jadi indikasi orang yang rakus, ya, dia gandengan sifat buruknya itu dengan bakhil. Kalau orang rakus itu pasti pelit. Kalau orang itu qanaah, pasti dermawan. Seperti itu. Jadi mungkin itu, ya, yang perlu difahami terkait di balik lafaz alhamdulillah. Kesimpulannya ternyata lafaz alhamdulillah itu membutuhkan konsekuensi secara i'tiqadi dan amali yang sangat berat. Ya, buktikan lafaz alhamdulillah yang kau ucapkan dengan konsekuensi itu. Ya, jadi ketika kita membaca alhamdulillah rabbil alamin, hadirkan kesadaran bahwa kita dituntut untuk membuktikan ucapan itu dengan i'tiqadiyah dan dengan amaliyah. Amaliyahnya, ucapan alhamdulillah menuntut kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Ya. Karena sebuah kebohongan ketika lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tapi faktanya kita bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Mungkin itu, ya, sebagai penyampaian materi terkait dengan dibalik lafaz alhamdulillah di season terakhir ini. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, insya Allah bisa baca tulisan Arab, cuman nggak bisa nulis. Jadi doa tadi tolong di-share biar saya bisa
menghafal gitu. Terus kayaknya di sini ada 2 orang nih yang kayak gini. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iya. Insyaallah nanti dibantu di share di grup doa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau bertanya, cuman keluar dari pengajian yang tadi, apakah benar kita berkorban itu katanya cukup kambing satu keluarga? Apakah benar, apakah tidak itu Pak Ustadz? Pertanyaannya gimana tadi? Nah, kita ini kan niat berkorban, cuma satu keluarga itu karena kita mampunya kambing satu keluarga itu cukup satu katanya. Itu saya buka dari Ustadz Jabar itu loh, yang sering ceramah di TV dulu, almarhum Ustadz Jabar ya. Apa udah almarhum apa belum kalau nggak salah. Katanya kalau kita mampunya satu, mau berkorban itu ya cukup satu itu, katanya satu keluarga. Apa benar apa tidak itu Pak Ustadz? Dari Ustadz Ali Jabir. Ustadz Jabir. Ya, Syekh Ali Jabir itu. Pertanyaannya, apakah benar kalau orang yang korban satu kambing itu bisa mewakili untuk satu keluarga gitu Pak ya? Iya betul itu Pak Ustadz. Oh iya. Jadi ada sebuah dalil ya. Sebuah dalil ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah boleh? Boleh. Ya. Dan itu sudah mewakili satu kambing itu untuk satu keluarga. Ya. Pertama dalilnya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Ini hadis yang sahih. Ya, Imam Tirmizi hadisnya sahih. Jadi dalam hadis itu ini dalilnya dari sahabat Atha bin Yasar. Ya. Aku pernah bertanya pada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya ya. Jadi Atha bin Yasar ini muridnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu sahabat, ya. Sehingga dia bertanya kepada sahabat, ya, aku bertanya kepada Ayyub Al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kemudian Abu Ayyub Al-Ansari sahabat ini menjawab. Beliau menjawab, Abu Ayyub Al-Ansari, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan untuk satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lain. Ini dalilnya. Ya. Jadi kata sahabat itu, ya, di zaman Nabi seseorang itu biasa berkurban dengan seekor kambing, ya, cukup dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya, ya, diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kalau bahasa hadisnya itu, kana rojulu, ya, yutohi bisyatin anhu wa an ahli baiti, ya. Itu bahasa hadisnya. Seseorang itu biasa berkurban di zaman Nabi, ya, itu dengan seekor kambing diniatkan untuknya dan untuk keluarganya. Jadi jawaban tadi benar, boleh dan bisa mewakili satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Itu Pak jawabannya.
Terima kasih Pak Ustaz. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Satu lagi kalau ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa nih yang mau bertanya? Saya. Gimana Pak? Saya yang dibolehkan bertanya. Iya, silakan coba Pak. Oh, Gimana? baik. Ustaz, saya ingin bertanya tentang ini. Tadi kita kan membahas Suaranya bisa agak lebih keras biar lebih terdengar. Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tadi kita membahas tentang syukur Ustaz. Gimana sih? Misalnya gini, kita kan pengen bersyukur. Misal, Suaranya kok agak pelan. Bisa lebih dekat mungkin mic-nya atau gimana? HP-nya. coba saya besarkan Ustaz. Oke, bagus Ustaz. Gimana? Sudah? Kok makin hilang suaranya? Makin hilang? Bagus Ustaz? Hilang juga? Ya